Setelah kita menerima pendidikan hati, maka kita akan menjadi orang yang mampu memilah mana ranah kebenaran dan mana yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatul Imah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaru, seperti kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kira-kira sejauh mana nih persiapan dari Sobat Mansaru dalam menyambut Ramadan pada tahun ini? Apakah kalian sudah antusias? Sudah nggak sabar nih pengen segera harus ayo kita sudah nggak sabar ingin puasa atau gimana, persiapannya sudah sejauh mana nih? Nah, pada kesempatan kali ini podcast Mansaru berhasil mendatangkan komite dari salah satu komite Mansatu Bojonegoro, yakni Ibu Sri Minarti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ina. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Sampai besok bulan puasa. Amin. Tahun ini, tahun lagi, tahun selanjutnya dan tahun selanjutnya Ibu. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Bu, gimana nih? Saya penasaran. Menurut Bu Min nih, saya panggilnya Bu Min gitu aja Bu ya. Menurut Bu Min, apa sih Bu makna Ramadan buat Bu Min? Ramadan itu adalah ada beberapa makna ya yang dapat kita ambil pelajaran bagi umat Islam atau orang-orang Muslim. Ramadan itu adalah satu bulan yang sangat mulia, yang ditunggu-tunggu. Kalau istilahnya bulan yang dirindukan. Bulan yang dirindukan. Kalau bagi tidak hanya untuk orang tua atau itu semua kalangan sangat merindukan datangnya bulan Ramadan itu, karena di situ banyak peristiwa penting yang terjadi. Misalnya di bulan Ramadan itu ada peristiwa turunnya Al-Quran, itu juga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan apa yang kita lakukan akan dibalas imbalannya berlipat ganda, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga ada malam Lailatul Qadar, di mana ketika kita melaksanakan suatu kebaikan akan dibukakan pintu berkahnya. Nah, di bulan Ramadan juga kita diwajibkan untuk berzakat. Di situ akan melatih kita menjalin kepekaan, memiliki rasa kepekaan kepada banyak orang, tidak hanya kepada orang yang kekurangan saja, justru kepada orang yang misalnya mampu tapi hatinya belum tersentuh. Nah, ini di bulan Ramadan itu sangat kita nantikan karena begitu banyak keberkahan yang dapat kita rasakan pada semua kalangan, terutama juga pada generasi muda, karena di situ adalah ajang madrasah kalau saya katakan, ajang pendidikan, ajang pendidikan bagi kita semua. Misalnya gitu ya, yang sering kita laksanakan bahwa pendidikan itu hanya pada pendidikan jasmani, pendidikan rohani, sedangkan pendidikan jiwa itu belum tersentuh. Jadi di saat bulan Ramadan itu sangat tepat membentuk atau membangun diri, menyiapkan diri untuk menerima atau melatih hati menjadikan pendidikan di jiwa kita. Kalau kata Imam Ghazali itu pendidikan jiwa, tapi kalau berdasarkan hasil penelitian dari para pakar atau ilmuwan bahwa di dalam jiwa manusia itu ada lima bagian dari jiwa itu. Yang pertama adalah di situ ada akal. Jadi akal, pikiran manusia itu bagian dari jiwa. Yang kedua ada hati itu sendiri. Hati itu dibagi dua, yaitu hati sanubari yang
sifatnya benda. Jadi semacam segumpal daging, itu hati sanubari. Terus ada hati yang terdalam yang disebut dengan intuisi. Itu yang harus kita didik. Karena dalam hadis itu dikatakan di dalam diri manusia ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah semua perilakunya. Dan segumpal darah itu apa? Hati yang terdalam. Nah, itu yang harus menerima pendidikan sebenarnya. Nah, tepatnya di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan untuk mendidik hati kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik dari semua aspek. Jadi pikirannya, ketika hati kita baik, maka akan berimbas pada semuanya. Pemikiran menjadi positif, perilaku atau karakternya juga menjadi karakter kebaikan. Jadi itu momen yang sangat tepat di bulan Ramadan. Ya. Masuk kayak menahan nafsu, terus menahan amarah, termasuk di dalam pendidikan jiwa tersebut. Termasuk di dalam situ ya. Karena nafsu itu atau perasaan itu kan juga bagian, dan itu sifatnya cenderung berubah-ubah. Kalau tidak dididik, maka akan menjurus kepada ketidakbaikan ketika tidak menerima pendidikan di hatinya tadi. Nah, sebenarnya pendidikan hati itu mengembalikan kepada fitrah hati itu sendiri yang sebenarnya cenderung pada kebaikan. Nah, itu momen yang sangat tepat di bulan Ramadan, di saat kita merasakan haus, lapar, terus kita saya kok masih begini, maka akan di hati itu akan, di intuisi itu akan muncul, akhirnya kebaikannya akan muncul. Jadi sangat tepat momen bulan puasa. Mengapa itu sebagai alasan kita tunggu-tunggu di semua kalangan. Para remaja yang biasanya memanfaatkan bulan suci itu untuk bersama, buka bersama dengan teman-teman, itu sebenarnya baik, tapi juga harus ketika hati sudah terdidik itu dia akan bisa memilah mana perilaku yang seharusnya tidak kita laksanakan di bulan Ramadan dan mana yang bisa kita laksanakan, karena itu kan juga akan mempengaruhi bagaimana pahala kita nantinya. Misalnya kita tetap melaksanakan bareng, tapi itu disertai tapi disertai nafsu, misalnya saya senang deh nanti bukber ada si dia dan sebagainya. Itu kan ada maksud tersendiri. Sebenarnya baik bukbernya. Tapi kalau untuk maksudnya gini Bu ya, ini kan bicara biasanya ini bagian anak muda kayak gitu Bu ya. Pengen melakukan buka bersama, mungkin karena tadi ada faktor X-nya. Saya nggak apa-apa ya Bu ya, saya sebut faktor X-nya karena pingin bertemu dengan si dia kayak gitu. Dan sebenarnya kayak niat seperti ini kurang tepat ya Bu. Maksudnya apakah kurang tepat atau seharusnya dihindari atau seperti apa Bu? Kan ada rasa seperti itu kan? Betul. Masih ada niatan gitu. Memang di usia apalagi di usia remaja gitu ya, itu suatu rasa yang tidak bisa dihindari, tapi dapat dikelola. Kalau saya menyebutnya dapat dikelola, dapat dikendalikan. Ketika tadi setelah kita menerima pendidikan hati, maka kita akan menjadi orang yang mampu memilah mana ranah kebenaran dan mana yang salah, sehingga kita bisa mengantisipasi dari tindakan atau perilaku yang tidak benar atau kurang sesuai sesuai dengan niat awalnya. Gini Bu, kan bicara tentang pendidikan hati tadi. Dalam kondisi kita berpuasa, kita kan dari pagi sampai mungkin menjelang maghrib kita menahan, selain menahan nafsu dan lain sebagainya, yang utama adalah menahan untuk tidak makan dan juga tidak minum. Otomatis dalam kondisi tubuh ini kan kosong. Biasanya kan kalau dalam kondisi seperti itu, biasanya emosi itu kan Bu ya, sangat mudah sekali terpancing gitu Bu. Betul. Gimana Bu? Maksudnya cara mengelola hati kita agar tetap kita harus tetap sabar, harus tetap ini tidak baik. Kayak gitu tipsnya gimana Bu? Sebenarnya ketika kita mumpung sekarang ini ini masih ada waktu, ini sudah ada persiapan
Persiapannya apa? Menata hati, menata mental, terus mempersiapkan kita harus belajar untuk mengendalikan diri itu dari sekarang. Tidak hanya mengendalikan diri saja ya, belajar tentang apa itu puasa dan bagaimana makna puasa itu yang sebenarnya. Karena kita kan tentunya tidak ingin puasa kita itu hanya sekedar puasa, hanya lapar, hanya sudah menahan lapar, sudah menahan haus, tapi tidak menerima makna apa-apa. Nah itu kan dari proses dari awal sebelum bulan Ramadan itu harus kita persiapkan, terutama pada diri kita. Misalnya kalau di bulan Ramadan itu bingung dengan busana dan sebagainya, itu tidak terjadi atau tidak dilaksanakan di bulan Ramadan, tapi jauh sebelum bulan Ramadan. Misalnya seperti bulan-bulan Syaban seperti ini ya, itu sudah siap, sudah memiliki. Atau misalnya pada orang tua atau keluarga itu bersih-bersih rumah itu mepet di bulan Ramadan. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu mengganggu, malah mengganggu. Jadi sebelum supaya puasa kita benar-benar diterima dan itu kita bisa menjalankan dengan khusyuk, dengan ketulusan, akan mendatangkan kebaikan pada diri kita, maka siapanya itu jauh hari sebelum, misalnya kurang 2 bulan menjelang puasa itu sudah dipersiapkan apa-apa, termasuk persiapan fisiknya, persiapan atau jasmaninya ya, termasuk baju, bersih-bersih rumah, kondisi itu tidak dilaksanakan di bulan puasa, jadi tidak mengganggu ibadah kita nantinya. Terus persiapan mental, persiapan bagaimana kita bisa memaafkan, terus bagaimana melatih kita supaya tidak mudah emosi, itu sebenarnya dari pikiran dan perasaan kita yang tidak terkelola, sehingga emosi kita itu cenderung memuncak. Ketika kita mampu mengelola pikiran kita, emosi kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang dewasa. Dengan kedewasaan inilah akan terbangun kebijaksanaan. Kita bisa berpikir, bersikap, bertindak bijaksana. Jadi tidak mudah terpancing, tidak mudah emosi. Gitu. Bisa memanajemen hati. Betul, memanajemen diri. Kalau dalam buku saya manajemen diri. Manajemen diri. Jadi tidak harus, maksudnya menunggu saat kita puasa. Berarti untuk manajemen diri itu setiap kita bisa memulainya mulai dari sekarang gitu Bu ya? Iya, mulainya kapan sih? Seorang itu sebenarnya dari pendidikan dari dini mungkin itu sudah latihan memimpin dirinya sendiri. Itu akan berdampak besar ketika seorang itu mampu memanage dirinya, mengatur, mengelola dirinya. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak, kapan dia bisa mengendalikan emosi, kapan dia berbicara, bagaimana dia menempatkan diri di beberapa situasi. Itu adalah bukti orang yang mampu memanage dirinya. Itu akan berimbas bagus, tidak hanya pada sikap, perilaku, tapi bagaimana dia mengatur dirinya harus beribadah kepada Allah, bagaimana mengikhlaskan hatinya bahwa yang dia lakukan benar karena cinta kepada Allah. Imbasnya ke sana. Gini Bu, sama kalau puasa ini kan, puasa ya kembali lagi, saya tuh kalau dalam kondisi kayak tubuh kayak gitu kan kosong, nggak minum, nggak makan kayak gitu kan, bawaannya tuh kalau anak zaman sekarang tuh bahasanya mager, malas gerak. Memang kita tahu bersama sih Bu, maksudnya itu bukan suatu larangan, bahkan pada bulan puasa saja tidurnya seorang yang puasa itu adalah ibadah. Mungkin kebanyakan tuh anak zaman sekarang itu pasti menggunakan kata-katanya ya, kok tidur terus sih? Gak apa-apa, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Bener gak sih Bu sebenarnya kayak pernyataan-pernyataan seperti ini? Kalau tidur itu ibadah, iya kan, karena tidurnya dalam kondisi berpuasa. Jadi karena puasanya itu yang ibadah. Tapi kurang tepat lah ketika kita puasa lalu tidak melakukan aktivitas apa-apa. Saya pikir itu akan mengurangi nilai atau makna puasa itu sendiri. Dalam hidup ini kan diminta keseimbangan. Keseimbangan itu ya ada olah hati, olah fisik, olah rasa, olahraga, kan itu harus seimbang. Nah, ketika kita nutrisi kita berpuasa, berarti gerakan-gerakan ya memang dikurangi, tapi tetap harus bergerak. Misalnya begini,
Kalau saat ini musimnya buka bersama ya, coba ada aktivitas itu menambah keterampilan bisa memasak. Itu kan olah gerak. Olah sama dengan olahraga. Jadi waktu yang digunakan itu tidak untuk tidur saja, digunakan untuk aktivitas. Nanti hasilnya bisa digunakan untuk berbagi kepada yang lain. Kan berarti ada dimensi ekonominya terkurangi pengeluarannya, aktivitas geraknya itu. Jadi harus bisa berpikir, oh iya ya, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Kalau kita tidur terus itu malah lemas nanti. Atau kata pakar kesehatan, ketika kita habis subuh ya misalnya kok tidur, itu akan perut terasa malah sakit, itu malah menyebabkan penyakit. Maka kurang tepat kalau berpuasa lalu digunakan malas gerak yang tidur.